Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau rahim. Engkau berbelas kasih. Engkau mengampuni dosa kami. Engkau melepaskan kami dari segala belenggu maut, dosa, kematian. Dan tak terlukiskan karyamu demi kami manusia. Engkau mengungkapkan jati dirimu yang luar biasa kepada kami. Dalam hari raya kerahiman ilahi, bantu kami ya Bapa, untuk memasuki dan menyelami anugerah yang besar. Terpujilah nama begini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini minggu kedua Paskah, kita merayakan hari raya pesta kerahiman ilahi, kerahiman Allah. Sungguh luar biasa bagaimana melukiskan hari raya ini yang menjadi identitas, yang menjadi DNA-nya Allah. Allah bukan hanya kasih, tapi rahim, berbelas kasih. Dia memang kasih, tetapi kasih yang melampaui segala hukum, peraturan, gagasan ciptaan, beyond the world. Sungguh-sungguh. Karena itulah maka hari ini bukan hanya devosi sebetulnya akan kerahiman ilahi. Seperti kata Paus II dan Santa Faustina. Lebih daripada itu, karena ini berkaitan dengan Tuhan sendiri. Identitasnya bukan kepada devosi Bunda Maria, Santo Santa, medali wasiat, kemudian juga skapulir. Itu devosi semua. Tapi ini tentang Yesus, tentang Allah. Yang penuh belas kasih, penuh kasih yang melimpah. Karena itulah maka dia mengampuni, dia memaafkan, dia melebihi segala daya-daya kemanusiaan kita. Tak terlukiskan. Karena itulah maka suatu yang mengagumkan bahwa kita sungguh dapat mencintai Allah dan mengasihi Allah. Ya. Dan Allah yang kita miliki adalah Allah yang tak terbatas. Ya. Keberdosaan apapun, sedalam-dalamnya, ukurannya kerahiman ilahi itu seperti lautan luas. Berbagai air kotor dari sungai-sungai masuk ke laut, dibersihkan, lalu masuk ke dalam uap ke udara, ya, awan gelap bersih, hujan lagi. Itulah adalah kerahiman Allah, membersihkan kotoran-kotoran dari sungai-sungai yang kotor masuk ke laut, dibersihkan, disucikan. Itulah Tuhan. Karena itulah maka bagi saya hari ini merupakan hari yang membahagiakan bagi saya pribadi. Ya bukan hanya bahwa saya punya devosi yang katakanlah dalam sekali kepada kerahiman ilahi. Mungkin sudah 5-6 tahun saya mendoakan novena kerahiman ilahi. Terus menerus, ya, 9 hari ikuti lagi meskipun terus mengulangi dan seterusnya. Untuk orang-orang berdosa, untuk orang-orang yang diapi pencucian, untuk orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, orang acuh dan seterusnya. 9 intensi dari novena kerahiman ilahi itu terus dijalankan. Aku mencintai, aku sangat mencintai. Dan aku ingin juga mau masuk ke dalam be a merciful person. Juga menjadi orang yang mendoakan keselamatan bagi jiwa-jiwa siapa saja yang membutuhkan kerahiman Allah. Saudara, mari kita masuk ke dalam hati Allah yang tak terlukiskan, tak terkatakan, dan tak terbayangkan akan kerahiman yang mulia ini. Ya. Saya juga mendoakan untuk mereka-mereka yang selama ini mendengarkan renungan saya yang seringkali juga tidak mendalam, tidak apa-apa. Saya bawa dalam doa-doa saya selama novena kemarin. Saya lakukan untuk semua intensi-intensi dan orang-orang yang secara khusus juga mohon rahmat. Orang yang putus asa, orang yang kecewa, orang yang marah, orang yang diselingkuhi oleh suami, oleh istri, segala macam. Ku bawa, biarlah Tuhan sendiri yang menyucikan dan membersihkannya. Sekali lagi, mari kita bersyukur. Ikuti, jalani, ya, kerahiman ilahi jam 3 siang, jalankan. Karena darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus itu membersihkan darah dan air dalam tubuhku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus, dari pikiran Yesus, dari kepala Yesus, dari kaki, dari luka-luka Yesus untuk orang-orang lain. Orang yang tidak beriman, yang ateis, orang yang tidak percaya pada Tuhan, orang yang siapa saja yang sakit, yang menderita.
Semoga mereka-mereka yang hari ini saya doakan langsung atau tidak langsung mendapatkan karunia yang melimpah. Bukan kita, tapi Tuhan yang berkarya. Seperti Dia membangkitkan orang mati. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua. Semoga hari kerahiman ilahi ini menjaga dan memelihara Anda. Yang satu lagi yang membahagiakan saya adalah karena hari ini di paroki saya, Tiga Lingga Maria dari Gunung Karmel, saya mendapatkan hadiah dari Tuhan, patung Yesus, ya, hati kudus Yesus, mahkota duri, ada ulosnya, ada kain batik gaya parang, dengan patung murni batu yang ditata. Di bawahnya saya kasih air, hingga menjadi air yang dipakai, menjadi air yang membersihkan tubuh jiwa kita. Kota Tiga Lingga kurang lebih 5 jam dari Medan, 1 jam dari kota Dairi. Menjadi saksi yang mengembirakan, menyucikan. Semoga kota Tiga Lingga menjadi oase damai, oase ketentraman, oase kebahagiaan bagi semua orang Sumatera Utara, tapi juga semua orang Indonesia. Semoga kota Tiga Lingga juga menjadi kota yang memancarkan, diberkati dari kota ini Kristus yang merajai, yang membimbing, menuntun, melindungi, dan menjaga bangsa Indonesia, negara kita. Di dalamnya kita menemukan kasih Kristus bagi bangsa negara kita, bagi umat pilihan Tuhan, dan bagi siapa saja. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.